Are you sure someone's in there? Hey, Pete, FBI standing in front of the door. Open up. Get away from the door! Bagaimana jika seseorang dipaksa berlari tanpa alas kaki sejauh 5 km di tengah salju dengan suhu di bawah minus 20 derajat? Tubuhnya bukan hanya akan berhadapan dengan rasa sakit akibat radang dingin, tapi juga hipotermia atau bahkan kematian. Itulah yang terjadi pada seorang gadis muda yang malam itu berlari mati-matian di tengah hamparan salju. Nafasnya mulai tersengal dan tubuhnya semakin lemah, namun ia tetap berlari, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada dinginnya malam. Dan pemandangan inilah yang akan jadi awal dari sebuah kasus pembunuhan yang sangat kelam. Cerita kemudian membawa kita kepada seorang pria bernama Corey, seorang pemburu sekaligus penjaga peternakan di suatu wilayah bernama Wyoming. Pekerjaannya sehari-hari adalah melindungi ternak warga dari serangan serigala maupun hewan buas lainnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Corey menyempatkan diri mampir ke rumah mantan istrinya yang bernama Wilma. Meski keduanya sudah lama bercerai, hubungan mereka terlihat masih cukup baik. Hari itu Corey datang untuk menjemput putranya, sementara Wilma sendiri sedang bersiap mengikuti wawancara kerja di kota lain. Sang anak yang bernama Casey tentu saja sangat senang ketika mengetahui kedatangan ayahnya. Pasalnya setiap kali bersama Corey, mereka selalu menghabiskan waktu di alam terbuka untuk belajar berkuda, menembak, dan berbagai keterampilan bertahan hidup lainnya. Kali ini Corey membawa putranya menuju sebuah wilayah bernama Wind River, tempat di mana masyarakat keturunan suku asli Indian bermukim. Hey, grandson. Kebetulan mertua Corey juga merupakan keturunan suku Indian dan cukup mengenal wilayah tersebut. Meski demikian, kedatangan Corey sebenarnya bukan untuk berlibur. Sebelumnya, ia mendapat laporan bahwa seekor singa gunung telah menyerang peternakan warga. Karena hewan itu dianggap membahayakan penduduk, Corey pun berniat segera memburunya sebelum jejaknya hilang. Badai salju besar diperkirakan akan segera melanda wilayah tersebut. Well, it's a lion, all right. She got both of last year's kids with her. Mom was teaching her kids how to hunt. Seems That's what the track said. they chased your steer around for a while, it seems. Menggunakan sebuah kendaraan salju, Corey pun segera berangkat menuju lokasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia justru menemukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan singa gunung. Sebuah jejak manusia, dan yang membuatnya terlihat mengerikan, jejak itu dipenuhi darah. Naluri pemburunya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun segera mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus berburu, lalu mulai berjalan mengikuti jejak tersebut. Dan semakin jauh ia berjalan, semakin banyak darah yang ditemukan. Hingga akhirnya, Corey menemukan sesosok mayat wanita tergeletak di tengah hamparan salju. Dan jika kalian ingat, wanita itulah gadis yang kita lihat berlari di awal cerita. Dengan radio genggam yang dibawanya, Corey pun segera menghubungi kepolisian. East of Boulder Flats. Karena kematian wanita tersebut diduga berkaitan dengan tindak kriminal, pihak kepolisian lalu meminta bantuan FBI untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian, seorang agen FBI muda bernama Jane tiba di Wind River. Namun sejak awal kedatangannya, Jane sudah menghadapi masalah. Ia mendapat tugas ini secara mendadak dan sama sekali tidak siap menghadapi cuaca ekstrim. Bahkan pakaian yang dikenakannya terlalu tipis untuk bertahan di tengah dinginnya Wind River. Melihat kondisinya, mertua Corey akhirnya meminjamkan pakaian musim dingin milik cucunya. Dan setelah badai mereda, mereka pun kembali ke lokasi penemuan mayat.
Beberapa anggota kepolisian telah memasang garis pembatas dan mengamankan barang bukti. Identitas korban kemudian diketahui bernama Natalie, dan Corey ternyata mengenal gadis tersebut. Itulah sebabnya wajah Corey terlihat sangat terpukul ketika melihat jasadnya. Dari pemeriksaan awal, ditemukan bercak darah di sekitar area pribadi milik Natalie. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa sebelum meninggal, ia kemungkinan telah mengalami pelecehan dan kekerasan. Di kepalanya juga terdapat sebuah luka akibat benturan dengan benda keras. Jane kemudian meminta pemeriksaan autopsi untuk memastikan penyebab kematian sebenarnya. Namun Corey sudah memiliki dugaan sendiri. Hanya dengan melihat kondisi tubuh dan jejak di sekitar lokasi, ia menyimpulkan bahwa Natalie kemungkinan meninggal karena paru-parunya mengalami pendarahan akibat berlari terlalu jauh dalam keadaan kondisi cuaca dingin yang ekstrim. Bagi orang biasa, kesimpulan itu terdengar mustahil. Tapi bagi Corey yang seorang pemburu, jejak di salju bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari situ Jane pun menyadari bahwa kemampuan Corey sangat berguna dalam penyelidikan. Ia kemudian meminta Corey membantunya mengungkap misteri kematian Natalie. Malam harinya saat Corey sedang menyiapkan amunisi untuk senapan berburunya, putranya tiba-tiba bertanya tentang kematian Natalie. Corey menjelaskan bahwa gadis itu meninggal akibat pendarahan pada paru-parunya. Namun jawaban tersebut justru membuat sang anak terdiam karena ia teringat akan seseorang, yaitu kakaknya yang bernama Emily. Kematian Emily ternyata memiliki kemiripan yang sangat mencurigakan dengan kematian Natalie. Mendiang Emily ternyata juga meninggal karena kedinginan seorang diri di alam terbuka yang diselimuti kebekuan, dan sejak saat itu kasus Natalie mulai terasa jauh lebih personal bagi Corey. Keesokan harinya, Jane diperlihatkan mendatangi ruang autopsi, dan dari apa yang didengarnya di sana, hasil pemeriksaan membenarkan dugaan Corey. Tubuh Natalie memang memiliki sejumlah luka memar, sementara sperma yang ditemukan dalam tubuhnya telah dikirim ke laboratorium untuk menjalani tes DNA. Sayangnya, hasil tersebut baru bisa diketahui sekitar 6 minggu kemudian, dan yang paling mengejutkan adalah penyebab kematiannya. Natalie benar-benar meninggal akibat pendarahan pada paru-parunya yang disebabkan oleh suhu dingin yang ekstrim. Artinya, Natalie tidak secara langsung dibunuh dengan senjata. Dan masalahnya, tanpa adanya bukti pembunuhan yang jelas, FBI tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus tersebut. Namun Jane tidak mau menyerah. Ia meminta surat rekomendasi dari Jaksa Agung agar tetap bisa menyelidiki kasus ini. Namun konsekuensinya, Jane harus bekerja hampir sendirian, tanpa dukungan penuh dari markas FBI. Tapi hal itu tak sedikit pun menyurutkan niatnya. Karena baginya, kematian Natalie bukan sekedar kasus yang harus ditutup begitu saja. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan. Bersama Ben si kepala kepolisian Wind River, Jane lalu mendatangi rumah orang tua Natalie. Your wife, did your daughter talk to her? She's in the bedroom. Good, I'd like to speak to her. No way. Jane. Rupanya Corey cukup memiliki kedekatan dengan keluarga tersebut. Natalie dulu merupakan sahabat mendiang putrinya yang bernama Emily, dan Corey sendiri pernah mengalami kehilangan yang jauh lebih menyakitkan. Putrinya meninggal 3 tahun sebelumnya, dalam keadaan yang nyaris sama. Karena itulah Corey bisa memahami penderitaan Martin. Corey meminta Martin untuk perlahan menerima kenyataan. Namun sebelum pergi, Corey memberikan satu janji. Ia akan mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian putri mereka dan memastikan pelakunya menerima akibatnya dengan setimpal. Dari sana penyelidikan mengarah kepada sekelompok pemuda yang sering berkumpul di sebuah rumah di sekitar wilayah tersebut. Mereka bukan sekedar anak-anak nakal. Kelompok ini diketahui terlibat dalam peredaran narkoboy. Yang membuat mereka semakin mencurigakan adalah lokasi rumah tersebut yang relatif dekat dengan tempat jasad Natalie ditemukan. Corey, Jane, dan Ben pun mendatangi tempat itu. Begitu tiba di sana, Corey langsung berkeliling mencari jejak, sementara Jane dan Ben menginterogasi seorang pengedar bernama Sam, yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk berat. I'm the FBI. Are you Sam? Not here, bro. Who are you? You high right now, Sam? My PO told me to give you something. Like, what, no parole? Here. Wait, let me see your hands. Let me see. Hurry! Watch the back!
dude's outside with Corey. Untungnya Corey sudah bersiap dengan segala kemungkinan buruk dan anak-anak itu pun berhasil diamankan. Namun mereka justru mendapatkan fakta yang tak terduga. Salah satu dari mereka rupanya adalah adik Natalie, dan kelompok ini ternyata tidak mengetahui apapun tentang pembunuhan yang terjadi pada Natalie. Bahkan ketika mengetahui kakaknya telah meninggal, sang adik langsung berteriak histeris. She just said what? Huh? Because I found her raped and killed right over there, son. No. That's why. Saat polisi masih kebingungan mencari arah penyelidikan, Corey menyimpan petunjuk lain yang masih terus dipikirkannya sendiri. Sejak pertama datang, ia melihat jejak kendaraan salju yang mengarah ke dalam hutan, dan jalurnya ternyata menuju kawasan tempat jasad Natalie ditemukan. Setelah meyakinkan Jane, Corey pun mengajaknya mengikuti jejak tersebut. Karena medan pencarian semakin dipenuhi pepohonan, lagi-lagi mereka harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Namun belum jauh berjalan, mereka menemukan jasad kedua. Seorang pria ditemukan tanpa sehelai pakaian. Tubuhnya sudah dalam kondisi mengenaskan setelah dicabik-cabik oleh hewan buas. Identitasnya pun belum dapat diketahui. Kini kasus yang awalnya hanya berupa satu mayat berubah menjadi misteri yang semakin kelam. Keesokan harinya mereka berencana mendatangi sebuah lokasi pengeboran yang hanya berjarak sekitar 5 km dari tempat jasad Natalie ditemukan. Mereka berharap kamera pengawas perusahaan pengeboran itu bisa memberikan petunjuk baru. Di sisi lain, adik Natalie akhirnya mau bersikap kooperatif dan mulai memberikan informasi tentang kehidupan pribadi Natalie sebelum kematiannya. Dari situlah muncul sebuah nama, yaitu Matt, yang merupakan kekasih Natalie. Yang mana Matt ini ternyata bekerja di lokasi pengeboran yang akan mereka datangi. Keesokan harinya, Corey dan Jane kembali bertemu Ben di markas kepolisian. Mereka bersiap berangkat menuju lokasi pengeboran. Masalahnya, jumlah personel kepolisian di wilayah tersebut sangat terbatas. Total hanya ada sekitar 6 orang. Itu pun sudah termasuk Ben sendiri. Karena itu, hanya 3 orang yang akan ikut menuju lokasi. Sementara, Corey mendapat tugas menyisir area di sekitar tempat jasad kedua ditemukan. Dengan harapan, ia bisa menemukan petunjuk yang dapat menghubungkan pria tersebut dengan kematian Natalie. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan Jane, Ben, dan beberapa anggota kepolisian akhirnya tiba di lokasi pengeboran. Kedatangan mereka langsung disambut kepala keamanan perusahaan yang bernama Curtis. Kepada Curtis, Jane menyampaikan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mencari Matt. Bahkan ia mengatakan bahwa Matt masuk dalam daftar orang yang sedang dicari. Di sini Curtis mengaku kalau ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Matt. Menurutnya, Matt memang sudah menghilang sejak 3 hari lalu. Sebelumnya Matt sempat bertengkar dengan Natalie. Setelah itu, ia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Sekilas informasi tersebut terdengar masuk akal. Namun ada sesuatu yang membuat Jane merasa sedikit tidak nyaman dan curiga. Wajah Curtis dan salah satu anak buahnya tampak dipenuhi luka, seperti baru saja terlibat perkelahian. Ketika ditanya, mereka mengatakan luka itu terjadi karena menabrak pohon. Alasan yang terdengar terlalu sederhana. Kecurigaan Jane pun semakin kuat ketika Curtis mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia sempat mendengar radio kepolisian yang memberitakan penemuan jasad Natalie. Karena sejak awal pihak kepolisian sengaja tidak menyebutkan nama Natalie melalui radio. Tentu saja untuk mencegah informasi sensitif tersebar dan menghindari kemungkinan pelaku melarikan diri. Jadi, bagaimana Curtis bisa mengetahui kalau korbannya adalah Natalie? I thought you guys found her in a snowdrift right before the storm. Excuse me? I don't remember using her name. Maybe you weren't listening. What the fuck are you doing? What? This is private property. Turn away from me! Drop to your knees right now! What the fuck? You're breaking the law by being here. Put the fucking gun down right now! Put it down! It's Department of Energy lease on reservation land, asshole! Hey, FBI! Hey! This is leased land on a reservation, deputy. This is federal land and I am the only authority! All of you stand down! Right now, okay? Away from your weapons. Look. Okay, everyone! Dylan, what's your weapon? Everybody take a big deep breath here, please. Setelah berhasil meredam situasi, Jane meminta Curtis mengizinkannya memasuki karavan mereka, di mana barang-barang Matt masih disimpan. Pete Mickens. Is Pete in there now?
Yeah. Cerita kemudian membawa kita kembali ke malam di mana Natalie kehilangan nyawanya. Malam itu, Natalie datang menemui Matt tanpa pemberitahuan sebelumnya. Keduanya memang sedang dimabuk cinta. Matt bahkan berencana menikahi Natalie dan mengajaknya tinggal di kota impian mereka. Untuk sesaat, kebersamaan mereka terasa sempurna. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa teman Matt tiba-tiba datang, yang mana seharusnya mereka malam itu menginap di kota setelah minum-minum. Tapi entah mengapa, mereka justru memutuskan kembali ke lokasi pengeboran. Dan keputusan itulah yang menjadi awal dari tragedi. Salah satu anggota keamanan bernama Pete melihat Natalie. Ia langsung menunjukkan ketertarikan yang tidak pantas. Pete bahkan mulai mengintip dan melecehkan Natalie. Matt yang melihat tindakan tersebut langsung marah. Namun situasi berubah ketika teman-teman mereka justru ikut campur dan seolah membela Pete. Natalie mencoba membantu Matt, tetapi Curtis yang sejak awal memang tidak menyukai orang Indian, tiba-tiba menyerang Natalie, hingga gadis itu jatuh tak sadarkan diri. Melihat kekasihnya dipukul, Matt langsung kehilangan kendali. Ia menghajar orang-orang tersebut, namun jumlah mereka terlalu banyak. Matt akhirnya dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Dan disinilah semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Para pria itu kemudian melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap Natalie yang tak berdaya. Hingga beberapa saat kemudian Matt akhirnya sadar. Natalie pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Ia berlari keluar, terus berlari tanpa alas kaki, di tengah salju yang membeku. Kembali ke masa sekarang, Jane diperlihatkan masih berada di depan karavan dan terus berusaha mengetuk pintu. Ia masih belum menyadari bahwa bahaya sedang mengancam nyawanya. Sampai akhirnya sebuah letusan shotgun menghempaskan tubuhnya. Curtis dan orang-orangnya ternyata sudah bersiap sejak awal. Karena kurangnya kesiapan dan kalah jumlah, satu persatu rekan Jane pun akhirnya tumbang. Sementara Jane sendiri mengalami luka serius dan tak sanggup berdiri. Melihat kondisi Jane yang sudah tak berdaya, para pelaku berniat menyiksanya. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, Hey, Curtis! No, I'm trying to do setelah memastikan kondisi benar-benar terkendali, Corey segera menghampiri Jane dan memeriksa lukanya. Untungnya tembakan musuh tadi tidak mengenai organ vital. Namun waktu mereka terbatas. Jane meminta Corey untuk segera mengejar Pete. Pecundang keji itu tak boleh lolos. Setelah memastikan Jane mampu bertahan, Corey pun segera menyusuri jejak pelarian Pete. Ia mengikuti setiap tanda yang ditinggalkan pria itu di atas salju. Sampai akhirnya ketika siuman, Pete menemukan dirinya sudah berada di atas sebuah bukit. Kedua kakinya telanjang, dan tubuhnya gemetar menahan dingin. Dalam kepanikan, Pete mencoba memohon agar Corey membiarkannya hidup, tetapi Corey menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Pete mengakui seluruh perbuatannya, ikatannya akan dilepaskan. Mendengar itu, Pete yang sejatinya memang seorang pengecut langsung mengakui semuanya, mulai dari pelecehan dan kekerasan terhadap Natalie hingga pembunuhan terhadap Matt. Pete juga mengaku bahwa jasad Matt sengaja dibuang ke tengah hutan agar dimakan hewan buas. Dan mereka juga yang sengaja membuat jejak kendaraan salju menuju rumah Sam. Tujuannya tak lain agar polisi mengira bahwa kelompok Sam lah yang melakukan kejahatan keji tersebut. Kini seluruh teka-teki akhirnya terungkap. Corey pun menepati janjinya. Ikatan Pete dilepaskan. Corey menyuruh Pete melakukan satu hal, yaitu berlari. Persis seperti yang dilakukan Natalie menjelang kematiannya. Corey mengingatkan Pete bahwa Natalie mampu berlari sejauh 5 km dalam kondisi seperti ini. Jika Pete merasa dirinya benar-benar seorang pria, maka ia seharusnya mampu berlari lebih jauh. Namun jika ia gagal, Corey akan menghabisinya. Mendengar itu, Pete pun mulai berlari.
Namun sebelum mencapai jarak 200 meter, tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Paru-parunya tak mampu bertahan dan nafasnya mulai tersengal. Hingga akhirnya ia pun tersungkur dan tewas mengenaskan di tengah salju. Kasus yang kelam itu pun terselesaikan. Scene lalu beralih memperlihatkan Jane yang kini sedang menjalani perawatan intensif. Di balik rasa sakit akibat lukanya, Jane merasa sangat bersalah karena gagal menyadari jebakan di lokasi pengeboran yang menyebabkan tewasnya Ben dan 2 polisi lainnya. Berikutnya, Corey diperlihatkan menemui Martin untuk memberitahukan bahwa para pelaku kematian Natalie telah ditemukan dan sudah menerima hukuman yang setimpal. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Wind River yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebuah film yang bukan hanya menghadirkan misteri pembunuhan, tetapi juga memperlihatkan betapa beratnya kehilangan dan bagaimana sebuah tragedi bisa meninggalkan luka yang tidak mudah disembuhkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajian videonya. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, kelapangan rezeki, serta dimudahkan dalam setiap urusan oleh Sang Maha Kuasa. Sampai jumpa di video berikutnya.